Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai atribut tag pada HTML yang harus kalian ketahui. Oke, yang pertama adalah atribut yaitu type ya. Jadi atribut type ini biasanya ada di tag input ya. Jadi fungsinya untuk apakah kita ingin menampilkan inputan berupa teks gitu. Jadi kita bisa menginputkan nilai varchar di dalam form, apakah number. Jadi nomor ini berarti kita menginputkan data angka. Kemudian apakah date menginputkan tanggal, atau apakah file. Jadi file ini menginputkan berkas ke dalam form. Atau bisa juga type-nya email gitu ya. Atau bisa juga password. Jadi type ini adalah atribut yang digunakan untuk kita mengidentifikasi apakah input ini itu akan menampilkan apa. Yang selanjutnya ada atribut class ya. Jadi atribut class ini bisa menjadi identitas dari tag HTML itu sendiri. Bisa sebagai acuan kita untuk menginputkan template, jadi supaya cantik gitu. Bisa juga sebagai acuan yang dimana kita bisa gunakan kelas ini untuk dideklarasikan ke dalam JavaScript. Jadi di sini misalkan saya menginputkan Bootstrap ya, kemudian saya akan gunakan template form control. Jadi fungsinya adalah untuk mempercantik input password ini, input type password ini. Jadi kalau dijalankan akan lebih cantik ketimbang tidak memakainya. Misalkan saya nggak pakai ya. Nah, jadi bisa sebagai acuan untuk memanggil atau menggunakan template atribut kelas ini. Jadi untuk menggunakan kelas sebagai acuan di JavaScript itu seperti ini ya. Jadi ini dideklarasikan di get nilai elemen satu ini dengan cara var element document get elements by class name. Ini kelasnya example. Kemudian di sini mengubah nilai elemen 1 jadi change to be element 2 gitu ya. Nih, change to be element 2. Kemudian kelas itu juga bisa kita gunakan sebagai acuan untuk style CSS ya. Jadi misalkan kelas gitu, kelas pass gitu. Kemudian di sini buat style CSS, tag style. Misalkan namanya .pass. Misalnya apa kita mau menambah lebar gitu misalnya ya. 100 px gitu aja ya. Jadi kalau dijalankan, nah jadi tambah kecil gitu ya. Jadi bisa dipakaikan acuan untuk style CSS. Kemudian yang selanjutnya ada ID ya. ID ini juga kita bisa acuan sebagai style CSS ya. Jadi misalkan kalau ID kita pakai misalkan ID pass gitu aja, berarti ini i titiknya diubah jadi pagar gitu ya. Jadi pass S-nya 1 misalkan 500 width-nya. Jadi nama panjang. Bisa juga sebagai acuan di JavaScript juga ya, ID ini. Misalkan var pass kemudian sama dengan $.val koma. Nah kalau ID berarti pagar gitu ya, pagar pass. Kemudian alert pass. Dan dikasih value-nya misalkan 12 gitu. Kemudian ini misalkan input teks gitu ya. Jadi kalau dijalankan, nah 12. Jadi bisa sebagai acuan untuk JavaScript. Nah selanjutnya ada atribut value ya. Jadi atribut value ini biasanya atribut yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam form input. Jadi misalkan teks, kemudian date, itu ada value-nya juga, kemudian password,
Kemudian email bisa menggunakan atribut value-nya ini ya, fungsinya tadi memberikan nilai ke form input-nya gitu. Jadi tadi kalau class itu pakai titik ya. Kemudian kalau ID pakai pagar. Selanjutnya ada atribut name ya. Jadi atribut name ini memiliki fungsi yang sama dengan class dan ID, yang dimana dia bisa digunakan juga di JavaScript ya. Nah, kalau untuk name itu agak sedikit berbeda ya caranya. Jadi kalau name itu seperti ini ya. Nah, ini. Input name, nama name-nya apa, misalkan pas1 gitu. Pas1. Nah, kalau di alert, juga hasilnya sama, menampilkan value ya, 1, 2. Menampilkan value-nya. Name ini juga sebagai acuan untuk nanti nilainya dideklarasikan sebagai variabel untuk memindahkan data dari form input ke database-nya. Jadi misalkan ini namanya pas1. Kemudian nanti ada script PHP. Gitu. Yang nantinya script itu akan berisi deklarasi misalkan $pas1. Kemudian karena ini adalah form input, jadi form input itu biasanya $post gitu ya. Postnya gede. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian name pas1. Titik koma. Nah, ini adalah sebuah deklarasi variabel yang acuannya adalah name dari form input. Jadi name ini juga digunakan untuk sebagai acuan untuk menyimpan data ke dalam database. Kemudian selanjutnya ada atribut yang namanya required. Jadi required ini adalah atribut supaya form ini tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Jadi contohnya misalkan ini required, kemudian ada button gitu ya, tag button, simpan gitu. Dan di sini dicoba ya, ini hilangkan dulu ya gininya, alertnya. Kemudian ini misalkan saya hapus, kemudian simpan. Oh sorry, tambahkan submitnya. Submit. Ini dihapus dulu. Dan kita refresh lagi. Lupa nambahin tag formnya ya. Kemudian method post. Oke, refresh lagi, misalkan ini di delete, simpan. Nah, isi isian ini, jadi required itu fungsinya untuk supaya form ini tidak boleh kosong gitu. Dan selanjutnya ada yang namanya read only. Jadi read only ini adalah supaya kita hanya bisa melihat data tersebut atau form input tersebut tanpa bisa kita ubah isinya. Jadinya kalau misalkan kita isikan, ini kan masih bisa keubah ya tadi. Nah, kalau menggunakan read only, kita cuma bisa ngelihat aja, jadi nggak bisa ngubah ya. Nggak bisa ngapus, nggak bisa ngubah. Itu fungsinya untuk atribut read only. Selanjutnya ada atribut namanya hidden ya. Jadi atribut hidden ini seperti namanya, hidden berarti digunakan untuk menyembunyikan sebuah form. Atau nggak cuma form ya, juga bisa tag div. Ya intinya untuk menyembunyikan sesuatu ya. Jadi misalkan ini kita hidden gitu. Kalau dijalankan berarti formnya hilang. Atau kalau tombolnya di hidden gitu ya. Hidden. Berarti tombolnya hilang gitu. Menghilangkan sesuatu fungsinya. Atribut style, jadi lagi selanjutnya, jadi namanya saja sudah style, berarti kita akan menyertakan atribut style ini fungsinya untuk memasukkan kode CSS ke dalam tag HTML. Jadi misalkan ini hidden-nya dihapus dulu ya. Misalkan color, background color gitu ya. Background color misalkan blue. Jadi kita akan mengubah background color dari tombol menjadi biru.
Nah, seperti ini. Soalnya ada atribut method ya. Jadi atribut method ini biasanya digunakan dalam tag form. Method post gitu. Jadi fungsi method ini adalah untuk mengirimkan inputan yang diinputkan ke form input itu nantinya ke dalam database. Jadi selanjutnya adalah atribut action ya. Jadi atribut action ini juga atribut yang biasanya ada di tag form. Jadi fungsinya itu adalah mau dikirim kemana data ini gitu. Atau mau dikirim kemana data yang diinputkan ke form input. Jadi post itu adalah mengirimkan datanya, kemudian action ini adalah kemana dikirimkan. Jadi misalkan ini ada form input gitu ya, menginputkan teks password gitu. Misalkan mau dibawa data yang diinputkan ini ke file yang namanya input.php gitu. Jadi akan dikirimkan ke file ini gitu. Selanjutnya ada atribut yang namanya masih di tag form ya, namanya entype multipart form data. Jadi fungsinya atribut ini untuk memberitahu bahwa di dalam form input itu kita akan menginputkan sebuah berkas. Jadi kalau tanpa entype ini ya, meskipun kita udah buat codingannya dengan benar, kita tidak akan bisa mengupload sebuah berkas. Jadi fungsinya untuk memberitahu bahwa form itu ada berkasnya atau kita juga akan mengupload berkas ke dalam form tersebut gitu. Selanjutnya ada atribut yang namanya title ya. Jadi atribut title ini bisa kita gunakan di form input bisa, di button bisa gitu ya. Jadi fungsinya untuk seperti ini ya. Misalkan ini title buatnya pas. Jadi ketika atau nih juga buttonnya buat title gitu ya. Simpan gitu. Jadi fungsinya itu ketika kursornya berada di ini hiddennya dihapus dulu. Di dalam form input ataupun di button itu akan muncul sebuah pemberitahuan ya, nama titlenya yang tadi kita buat. Jadi misalkan ini pas namanya, kemudian ini simpan button ini buat apa gitu. Buat simpan data gitu. Jadi akan ada pemberitahuan ini form input buat apa gitu. Dan selanjutnya ada yang namanya atribut placeholder. Jadi atribut placeholder ini digunakan untuk memberitahu form input ini fungsinya buat apa. Jadi hampir mirip seperti title, cuman kalau title ini kalau difokuskan baru muncul. Nah kalau placeholder ini, dia akan ini value-nya kita hapus dulu. Atau value-nya kita nulin. Misalkan placeholder ini input password. Jadi memberitahu user form input ini digunakan untuk apa gitu. Ya, input password placeholder. Kemudian ada yang namanya atribut ini di dalam tag image ya. Namanya src. Jadi src ini adalah link dari file yang ingin kita tampilkan ke dalam app ya. Jadi di sini ada foto nggak ya kira-kira? Oh nggak ada ya. Jadi misalkan di sini ada foto gitu, namanya adalah foto.png gitu. Jadi di src ini kita buat nama fotonya foto.png. Jadi src ini untuk menempatkan nama foto beserta dengan ekstensinya. Nggak cuma nama fotonya aja ya, jadi di mana foto itu diletakkan. Jadi foto.png ini misalkan diletakkan di folder image/foto.png gitu. Berarti foto.png ini berada di folder image. Kemudian ada atribut yang namanya alt. Ini juga khusus di tag img ya. Misalkan alt ini pemberian nama ketika fotonya di load error. Jadi misalkan fotonya nggak ada, gitu diganti namanya jadi foto.png supaya nggak kosong atau menampilkan ya supaya tidak kosong gitulah ya. Jadi kalau dijalankan, nah foto.png gitu. Jadi kalau ngeloadnya nggak mau gitu, fotonya nggak mau tampil, jadi dia akan menampilkan alt-nya ini atau penggantian ketika fotonya nggak mau di-load. Jadi kalau misalkan nggak diisiin ya, nah akan menampilkan file yang rusak seperti ini ya, icon yang rusak. Makanya kita buat
ALT-nya atau penggantinya. Selanjutnya beralih ke ke tag input type dari file ya. Ada atribut yang namanya atribut accept. Jadi atribut accept ini adalah ketika kita buka file atau searching sebuah file, itu akan membuka file-file yang di-accept. Jadi misalkan yang di-accept cuman .jpeg atau misalkan .pdf gitu ya. Jadi ketika dijalankan, ketika kita buka, dia hanya akan menampilkan yang .pdf atau di sininya cuma .pdf gitu aja ya. Kalau nggak diisikan berarti semua berkas bisa kelihatan. Jadi yang .png, .jpeg, .jpg, .pdf dan lain sebagainya itu akan kelihatan semua. Jadi accept ini bisa membatasi file-file apa saja yang boleh dipilih oleh user gitu. Lalu beralih ke tag input number. Ada yang namanya atribut max dan min. Jadi max ini berarti terakhir angka berapa yang boleh diinputkan. Jadi misalkan min itu minimal angka yang harus diinputkan, kemudian max itu misalkan 10 gitu ya. Ini cancel. Ini ya. Kalau kita ke bawah, yang terakhir adalah 1 yang boleh diinputkan, karena minimalnya memang 1. Dan kalau max-nya cuma 10, jadi nggak boleh lebih dari itu gitu. Kemudian di tag input text, itu ada yang namanya maximal length ya, atribut. Misalkan maksimal length-nya 2. Jadi fungsinya adalah, misalkan kita menginputkan, hanya boleh menginputkan 2 karakter ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi form input password ini hanya boleh menginputkan 2 karakter. Ada juga minimal length ya. Misalkan minimal length-nya 1. Enggak deh, 2. Misalkan max-nya 5 gitu ya. Kemudian kalau kita refresh lagi, misalkan 1, dan submit. Nah, dia akan menampilkan mohon gunakan setidaknya 2 karakter. Saat ini menggunakan 1 karakter, jadi minimal length itu ketika disimpan, padahal udah isi data nih, tapi di sini kita buat minimal length-nya harus 2 atau harus menginputkan setidaknya 2 karakter. Jadi ketika disimpan akan muncul alert ya. Jadi ketika 2 gitu, baru bisa di save. Kemudian satu lagi ada yang namanya atribut href ya. Biasanya atribut href ini dia berdampingan dengan tag A ya. Di href ini adalah dia mirip sama tag action yang ada di sama atribut action yang ada di tag form. Fungsinya adalah ketika diklik gitu mau dialamatkan ke file yang mana gitu. Jadi misalkan ini mau dialamatkan ke file selanjutnya .php, klik gitu. Jadi ketika diklik buttonnya, klik, dia akan menuju ke selanjutnya .php. Jadi itu dia atribut dari tag HTML yang setidaknya harus kalian ketahui. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.